Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misia kelas 6 CPAI akan mereview materi proposal penelitian. Pada isi proposal skripsi menggunakan font Times New Roman. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengurai secara lengkap 4-7 halaman. Alasan mengapa penelitian melakukan penelitian. Penjelasan harus didukung dengan data dan frekuensi yang relevan. Beberapa hal penting yang perlu ada latar belakang adalah bagian pertama, fenomena, menjelaskan titik awal atau kejadian atau kondisi nyata yang diamati. Terus bagian yang kedua, gap fenomena, yang menjelaskan hasil pengamatan kita terhadap kesenjangan ketidaksesuaian antara apa yang harusnya terjadi dengan realita yang ada pada fenomena. Terus bagian ketiga, masalah penelitian, menjelaskan fokus riset atau pertanyaan atau isu yang dapat diuji dan dianalisis. Terus yang bagian keempat, gap riset, menjelaskan kesenjangan celah riset yang belum cukup dikembangkan dan dibahas. Terus bagian kelima, novoli kebaharuan, menjelaskan unsur atau aspek baru yang ditawarkan dalam penelitian. Bagian yang keenam, urgensi penelitian, menjelaskan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Terus bagian yang ketujuh, fokus penelitian, menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian. Terus bagian B, identifikasi masalah. Pada bagian ini penelitian harus menyampaikan beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi dalam latar belakang masalah, baik dari fenomena atau gap fenomena. Bagian berikutnya yaitu fokus atau batasan masalah. Fokus batas masalah adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Pembahasan yang dibuat dalam bentuk pernyataan tentang sejauh mana persoalan penelitian dibatasi. Pembatasan masalah dilakukan karena keterbatasan kemampuan penelitian terhadap masalah yang mungkin dapat dijangkau dengan pikiran penelitian atau keterbatasan pengetahuan, waktu, dana, dan tenaga. Pembatasan ini meliputi 3 topik. Yang pertama, topik yang menjadi fokus pembahasan. Terus yang kedua, ruang lingkup kajian teori atau aspek-aspek yang menjadi wilayah kajian. Terus yang terakhir, yang ketiga, objek kajian, lokasi, kelas, dan jumlah. Terus bagian D, rumusan masalah. Perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang sifatnya singkat, operasional, dan jelas. Memungkinkan untuk diteliti, memiliki data pendukung, memiliki makna untuk diteliti, serta dapat membangkitkan perhatian untuk diteliti. Bagian E,
Tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang akan dicapai dalam proses penelitian. Bagian F, manfaat penelitian. Manfaat penelitian memperlihatkan nilai manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian mencakup dua. Yang pertama, manfaat teoritis atau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, manfaat praktis, manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pihak-pihak terkait. Bagian di sini yang pertama kepala sekolah, terus yang kedua guru, yang ketiga bagi siswa, dan yang keempat bagi peneliti. Terus bagian D, kerangka teori. Petunjuk kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terus bagian H, hipotesis atau khusus kuantitatif. Hipotesis dikembangkan dalam pertanyaan singkat yang disimpulkan dari landasan teori, merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis nol, menyatakan tidak adanya saling hubung antara dua variabel atau lebih. Terus yang kedua, hipotesis alternatif, menyatakan adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih. Terus bagian I, tinjauan pustaka. Tinjauan kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sedang direncanakan. Terus yang bagian J, metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun pada bagian ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Pada bagian ini pilih salah satu jenis sesuai dengan jenis penelitian yang Anda gunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi lapangan atau penelitian kepustakaan. Bagian kedua, pendekatan penelitian. Pada bagian ini dipilih salah satu pendekatan sesuai dengan pendekatan yang Anda gunakan dalam penelitian ini, itu penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Yang bagian ketiga, lokasi dan waktu penelitian. Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan lokasi penelitian dan alasan utama atau objektif penelitian lokasi tersebut. Bagian keempat, sumber data. Sumber data ini secara umum terdiri dari dua macam. Yang pertama, sumber primer, jelaskan terkait dengan sumber utama dalam penelitian. Yang bagian B, sumber sekunder, menjelaskan terkait dengan sumber pelengkap dalam penelitian. Terus bagian kelima, populasi dalam sampel, khususnya penelitian kuantitatif.
Populasi adalah sekelompok orang yang dijadikan objek dalam penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian orang yang menjadi perwakilan sampel dari populasi. Bagian ke-6, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, Anda bisa menggunakan 3 teknik penelitian, yaitu pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, Anda bisa menggunakan 2 teknik utama, yaitu yang pertama angket dan tes. Bisa juga dilengkapi dengan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus bagian ke-7, definisi operasional atau yang bagian ke-7, definisi operasional variabel atau khusus kuantitatif. Pada bagian ini menjelaskan definisi dalam masing-masing variabel yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Yang ke-8, teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yang meliputi triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Adapun dalam penelitian kuantitatif, teknik keabsahan data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen angket. Terus yang ke-9, teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis dan menggunakan miles yang meliputi reproduksi data, penyajian data, verifikasi data. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data dapat menggunakan rumusan. Terus bagian K, sistematika pembahasan. Sistematik pembahasan menjelaskan cara naratif sistematika penulisan skripsi dari bagian awal, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan daftar pustaka. Daftar pustaka dituliskan secara lengkap sesuai dengan rujukan yang digunakan dalam artikel. Referensi yang digunakan adalah riset mutakhir dalam 5 tahun terakhir. Minimal menggunakan sekitar 15-20 referensi yang terdiri dari 50% jurnal, 3 buku 30%, dan website atau referensi lainnya 20%. Dalam penulisan data pustaka diserahkan menggunakan aplikasi referensi manager seperti Mendeley dan Zotero.
Penulisan daftar pustaka dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti buku, jurnal, website, wawancara, dan observasi. Demikianlah penjelasan tentang revisi proposal penelitian. Saya akhiri dengan nasru minallah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.